Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Halaman 188. Wa inna mamtazat hadhil masajidu, itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa inna mamtazat hadhil masajidu, dan sesungguhnya yang membedakan dari beberapa masjid ini as-salasatu, masjid yang tiga. Perbedaan masjid yang dimuliakan Allah: Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. As-salasatu yang tiga, li'annal Masjidil Harama, karena sesungguhnya Masjidil Haram itu umira, diperintahkan oleh Allah, bibinaihi, dibangunnya Masjidil Haram, fabanahu, maka kemudian dibangunlah Masjidil Haram itu Sayyiduna Ibrahim Khalilur Rahmani, dibangun oleh Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman, gelarnya Nabiullah Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Artinya Khalilur Rahman adalah kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim itu mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kata Nabiullah Ibrahim, saya kan kekasih Allah, masa saya mau dicabut nyawanya? Malaikat balik menghadap Allah. Kata malaikat Israel, ya Allah, Nabiullah Ibrahim gak mau dicabut nyawanya, gak jadi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira mau dicabut nyawa, ngomong dulu jadi apa enggak? Kemudian kata Allah sama malaikat Israel, bilangin tuh Ibrahim, memang dia kekasih Allah, tapi apa enggak boleh Allah zat yang mengasihi dia mau ketemu orang yang dikasihinya. Balik lagi malaikat Israel nyampein, ya Ibrahim, Allah itu mau ketemu sama kekasihnya, yakni engkau wahai Ibrahim. Emang gak boleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, engkau yang dijuluki Khalilur Rahman, di mana kekasihmu ingin bertemu dengan engkau. Kalau kita dipanggil oleh orang yang sangat-sangat kita hormati,
sangat kita sayangi, sangat kita kasihi, dipanggil kita, kira-kira kalau dipanggil, jangankan sama Allah Khalilur yang Rahman dan Rahim, dipanggil pimpinan PCLP, padahal dibohongin. Panggil pimpinan ente sekarang juga. Kira-kira nih kita sebagai bawahan kalau dipanggil sama pimpinan, kita nanya dulu nggak tuh sama temen yang sama kita sama, mau ngapain pimpinan hari gini manggil gua? Nggak ngeliat lagi. Namanya guru, namanya orang tua. Kalau anak berbakti sama orang tua, pimpinan sama bawahan, ketika kita dipanggil udah nggak nanya lagi ada urusan apa, mau ngapain. Yang namanya kita dipanggil sama orang yang memang kita hormati, kan nggak nanya lagi. Mau nanya dulu, mau ngapain sih pagi-pagi pimpinan pakai nanya? Emang ada karyawan yang begitu? Termasuk ibu-ibu, panggil Maki Soheno, panggil di ruangannya, umpama nanya dulu apa enggak? Mau aja, mau ngapain manggil? Sallallahu alaihi wasallam wa kana yusa'iduhu fi binaihi. Kemudian di mana Nabiullah Ibrahim membangun dengan riang gembira fi binaihi, membangun Masjidil Haram, dibantu oleh Sayyiduna Ismailu alaihi salatu wassalam, dibantu oleh Nabiullah Ismail alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ke Mekah, yang sudah mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, mudah-mudahan yang belum bisa ke sana semua, itu ada Maqam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Sekarang sudah 2 lapis. Itu adalah telapakan Nabiullah Ibrahim. Batu di Nabiullah Ibrahim berdiri, jadi tercetak batu di cetak kaki, telapakan kaki Nabiullah Ibrahim. Itu Maqam Ibrahim adalah bekas telapak Nabiullah Ibrahim yang fungsinya ketika membangun Ka'bah itu batu jadi apa? Jadi steger. Tahu steger? Jadi tangga. Ai cek Sunda naon? Taraje. Taraje ai cek Sunda, nek cara Jawa apa? Ondo. Angel men we. Tuh jadi tuh batu, kalau Nabi Ibrahim mau masang ke atas, itu batu nganterin Nabiullah Ibrahim ke atas. Kalau Nabiullah Ibrahim turun sendiri. Jadi batu itu tuh, ya kalau sekarang ada hidroliknya, tapi nggak ada tiangnya, nggak ada talinya. Ini adalah mukjizatnya Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Yang ngenekin Nabiullah Ismail, dibantu sama Nabiullah Ismail. Ka'bah itu rusak karena Ka'bah ini makhluk. Ka'bah ini bisa rusak, kebanjiran rusak. Betulin sama Nabiullah Ibrahim.
Perintah Allah lagi, Nabiullah Ibrahim, kau panggil seluruh umatku, anak manusia, agar supaya bisa datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Suara saya enggak kenceng ya Allah. Udah naik aja, ntar aku yang menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Terusin ceritanya. Terus Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah selesai membetulkan Ka'bah, naiklah ke gunung sebelah apa itu? Kiri, sebelah utara dari Ka'bah, namanya Jabal Abi Kubais. Apa? Jabal Abi Kubais. Orang Indonesia gampang nyebutnya Jabal Kubis. Sekarang jadi istana raja. Jadi selesai kita tawaf, sa'i, keluar di Marwah, kalau mau ke hotelnya Zamzam, mau ke hotelnya daerah apa namanya Sib Amir, mau daerahnya apa itu sekitar Zamzam, itu ngelewatin tuh ada istana raja, disitulah Jabal Abi Kubais. Apa yang dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim ada dalam Al-Quran tuh ayatnya. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Panggil, dipanggil. Oh, yang jauh-jauh kemari, tawaf sini, umroh sini, haji kemari. Yang dari jauh-jauh, Semanan, Kampung Duri, mana lagi? Cengkareng, Kalideres, kemari. Itu bapak ibu zaman Nabiullah Ibrahim ada di mana? Oh, ada di mana? Ibu-ibu, bapak-bapak zaman Nabiullah Ibrahim ada di mana? Masih di alam arwah. Masih di alam arwah. Belum ada di Dengkul Acan-acan belum. Masih di alam arwah. Tapi kalau arwahnya nyaut, ketika itu ruhnya nyaut, ruh kita kan udah ada. Itu kalau ruhnya nyaut, labbaik ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orangnya belum nyaut, ruhnya udah nyaut, maka bapak ibu saudara pasti ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji dan Tapi kalau nggak nyaut menengai, kata anak Betawi, melegeg aja, diem aja, itu kagak bakalan pergi. Tahu dulu lagi di alam arwah ruhnya nyaut apa enggak? Kalau nyaut, alhamdulillah.
Kalau nggak nyaut mohon kepada Allah, alhamdulillah kalau saya nyautnya berkali-kali tuh ya. Makanya di situ tuh Ka'bah. Lantas ada yang nanya lagi, emang Ka'bah siapa sih yang bangun? Asalnya dari mana? Ya kalau Quran sih isyaratkan itu, Quran ada tuh ayatnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Itu awalnya Ka'bah kalau ditafsir Jalalain karyanya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti sama Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Ka'bah itu ada dua versi, ada dua pendapat. Terusin apa jangan? Baca kitabnya dikit aja nggak apa-apa. Senang apa senang? Mau diceritain? Kalau diceritain aja nggak mau, seneng aja nggak mau, angel. Jadi Ka'bah itu kata Quran ada dua versi. Yang pertama, selesai Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan malaikat. Malaikat Allah lah yang disuruh, diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu satu pendapat dibangun oleh para malaikatnya Allah. Makanya Imam Zainuddin Al-Malibari, Sayyid Abi Bakar Syata, Syekh Imam Zainuddin Al-Malibari Fathul Mu'in. Kalau Sayyid Abi Bakar Syata sarahnya I'anatut Talibin, itu di sana dijelaskan setelah Allah ciptakan langit dan bumi, malaikat Allah ciptakan, malaikat disuruh bangun Ka'bah oleh Allah. Itu habis ngebangun Ka'bah, malaikat itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Annal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal bait sab'atu alfi sanatin. Abis Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, para malaikat melaksanakan tugasnya. Allah perintahkan malaikat mengelilingi Ka'bah, tawafnya 7.000 tahun lamanya. Berapa? 7.000. Malaikat bisa, malaikat nggak punya nafsu, malaikat nggak punya akal, malaikat nggak makan nggak minum, apa aja. Sekarang ada di mana malaikat? Di langit. Di langit bainas samai wal ard. Ada ayat was-saffati saffa, terus fajjazirati fattaliyati. Wes ora nyambung. Malaikat berbaris bersop-sop menunggu perintah Allah, karena malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah bermaksiat kepada
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluknya yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat-malaikat selalu menunggu perintah Allah dengan tidak pernah mengingkari perintah Allah. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum 'alaiha wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebetulnya suaranya bagus, tapi karena ini speakernya jelek ya. Tuh. Ya. Malaikat-malaikatnya Allah. Lah kemudian manusia pertama kan Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah habis malaikat tawaf. Malaikat Allah udah tawaf, Nabi Adam dari surga keluar, turunnya di Hindi. Hindi itu sekarang India. Nabi Adam di Hindi, Siti Hawa di mana? Jeddah. Apa artinya Jeddah? Nenek. Jeddah itu nenek. Jadi kata-kata Jeddah tempat turunnya Siti. Nabi Adam di mana? Di India. Di kitab itu dijelaskan anna Adam alaihi salatu wassalam hajja arba'ina hijjatan minal Hindi masian. Nabi Adam hajinya dari India 40 kali hajian, jalan kaki bolak-balik. Belum ketemu Siti, ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di mana? Di Jabal Rahmah. Makanya Jabal Rahmah adalah gunung yang penuh rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dulu ibu-ibu sama suami ketemunya di Jabal apa? Di Jabal Hibli. Jadi masya Allah nggak ujuk-ujuk haram, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, karena tempat sujudnya umat manusia, maka Ka'bah ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Dan Ka'bah itu apa? Porosnya bumi. Makanya kalau Ka'bah udah nggak ada orang yang tawaf, kiamat sudah. Itu lagi musim corona kan orang nggak boleh tawaf, dijaga ketat Ka'bah. Yang tawaf makhluk Allah yang lain. Apa? Burung toh. Loh, kalau Allah sudah berkehendak, emang Abraha raja yang paling top markotop zaman itu, Raja Abraha mau nyerang Ka'bah, kalau perlu Ka'bah dipindahin ke Yaman sekarang. Yang nyerang tentara
gajahnya Raja Abraha apa? Burung. Percaya? Ada ayatnya, ada Qur'annya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin min faja'alahum. Itu burung ababil ngambil kerikil dari neraka, diambillah. Panas apa enggak tuh kerikil? Ya bukan main. Kok burung ababil enggak ke panasan? Loh, wong Nabiullah Ibrahim dibakar oleh raja. Kebakar enggak Nabi Ibrahim? Apa ayatnya? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang digelodok tuh kemarin kalau dia baca ayat itu, kebakar enggak? Apa iya? Kali ibu-ibu bapak-bapak mau coba. Dulu saya punya temen namanya jadi santri, pengen gua mempan dibakar, enggak mempan dibacok, otot kawat tulang besi dia amalin. Puasa dia amalin, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quran gak dibaca, itu doang yang dibaca. Imriti gak dibaca, Jurmiyah gak dibaca, Alfiyah gak dibaca. Ngaji rak gelem, pengennya jadi orang yang sakti mandra, hilang saktinya tinggal si mandra. Selesai puasa dia bakar sendiri tangannya. Mempan, geseng, angus. Tuh Nabi Ibrahim. Jadi makhluk Allah kalau diberikan keistimewaan bisa. Jadi Ka'bah itu nggak boleh sembarangan. Kalau tadi yang pertama malaikat yang bangun, yang kedua Allah ciptakan langit dan bumi, Allah munculkan Ka'bah dari perut bumi. Tahu-tahu muncul tuh Ka'bah dengan izin Allah, dengan kudrat iradatnya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Awalnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa tuh Ka'bah. Jadi Masjidil Haram ada Ka'bahnya, ini tidak sembarang manusia yang bisa menjajakkan kakinya ke Masjidil Haram dan juga bisa salat di sekitar Masjidil Haram, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Zaman Rasulullah juga diperdebatkan oleh orang kafir Quraisy, merasa dirinya paling berhak. Ka'bah juga pernah banjir. Hajar Aswad itu hajar batu aswad hitam. Hajar Aswad, hajar batu aswad hitam.
Jadi kalau bapak-bapak bininya hitam, sama juga nyium hajar. Lu tenan nih Pak, tapi asalnya putih hajar aswad itu. Hajar aswad itu karena menyedot dosa-dosa mano yang tawaf itu memutar mengelilingi Ka'bah. Nih pundaknya, punggungnya sebelah kiri ya, ini Ka'bah belah kiri, ini dosa-dosa manusia kesedot sama hajar aswad. Pernah kebanjiran, itu batu hajar aswad diumpetin, disembunyikan oleh Allah tadi di gunung Jabal Abi Kubais. Jadi batunya 7 tuh, cuman ditaruh, ditanam. Tanam, nyiumlah tuh hajar aswad, karena Rasulullah dulu nyium hajar. Sekarang rebutan. Oh jangan kita, zamannya Sayyidina Umar aja udah rebutan. Kata Sayyidina Umar, kan galak kalau Sayyidina Umar mantan preman padang pasir. Kata Sayyidina Umar, lo kalau nggak pernah dicium sama Nabi lo, gua ngapain nyium lo? Gua mau nyium lo juga dulu Nabi nyium lo. Kalau kagak Nabi nyium lo mah gua gak amat batu minta dicium. Mendingan gua nyium bini gua begitu. Kalau bininya cakep, kalau bininya hitam ya sama, nyium hajar. Ya hitam-hitam juga bang. Hitam-hitam juga ya lu cium aja orang bini lo. Lagi emang itu doang atuh, itu juga lumayan warisan orang. Hitam-hitam juga lumayan daripada kagak. Kesian deh lo ya, yang kesiannya udah hitam. La ilaha illallah, mana cebrik banget. Kata lakinya, saking aja lo, nggak ada lagi. Kalau ada lagi mau gua ogah. Tapi bapak-bapak nggak boleh begitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya emang udah ini takdirnya, ini kodratnya, ini jodohnya, biarin. Kereta juga sepur tuh palanya hitam, kencang larinya. Ya kadang suaminya ganteng, bininya jelek ya. Ada yang bininya cakep, lakinya kayak odong-odong. Ya tapi terima aja, alhamdulillah. Iya. Jadi itu nggak sembarangan Masjidil Haram dibangun oleh Nabiullah Ibrahim di sini. Tapi dalam riwayat lain membetulkan. Tadi kalau kata Quran ada 2 versi begitu. Jadi tidak sembarangan, dan jangan tidak berakhlak di sekitar haram. Jangan nggak berakhlak di sekitar Ka'bah. Haji umroh dari sini diciumin, dipelukin, ditangisin, sampai di haram, sampai di Ka'bah selfie mulu, selfie. Orang kampung sekali nggak apa-apa selfie, tapi kalau berulang-ulang namanya kelebihan. Mungkin apa betul? Jangan. Thumma huwa bijawari baitillahil harami kiblatul alamina. Kemudian Masjidil Haram itu berdampingan dengan Baitillahil Haram, dengan Ka'bah Baitullah
kiblatul alamina, yang menjadi kiblatnya umat Islam seluruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Baitullah, baitun rumah Allah. Allah berarti Baitullah rumah Allah, bukan. Halo, dengerin. Ntar kalau ngaji ditanya orang nggak bisa jawab, malu. Yang malu siapa? Ngaji rajin banget, Masjid Raya Selasa, Sabtu, Minggu, rajin banget. Begitu ditanya nggak tahu, emang siapa sih gurunya? Wong edan. Giliran cakep guru nggak disebut, giliran jelek guru. Baitullah artinya rumah Allah, tapi bukan secara itu harfiahnya, bukan literleknya itu. Baitullah ada kalimat yang dimahdzuf, ada yang dibuang. Lengkapnya baitun rahmatillah, baitun rahmatillah. Apa? Baitun, rumah atau bangunan, tempat yang dirahmati oleh, rumah atau tempat yang penuh dengan rahmat. Bisa jawabnya? Bisa. Itu namanya Baitullah, bangunan, rumah, tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah. Awas kalau nggak bisa, wajitakin atu-atu. Kalau nggak bisa jangan bagi sembako mau lebaran. Itu loh bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, apakah orang yang ada di sekitar Ka'bah itu mendapatkan rahmatnya Allah? Iya. Di sekeliling Ka'bah, di samping maqamul mustajabah, tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Mana? Maqam Ibrahim, Hajar Aswad, kemudian pintu Ka'bah. Ada lagi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, namanya multazam. Apa? Multazam. Ada Hijr Ismail. Apa artinya Hijr Ismail? Peraduannya Ismail. Dulu Nabiullah Ismail masih kecil. Ibunya Nabiullah Ismail siapa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim selesai membetulkan Ka'bah, pergi, ditinggal Nabi Ibrahim sama ibundanya siapa? Siti Hajar. Kemana Nabiullah Ibrahim? Nemuin Siti Sarah, istri tuanya. Nemuin Siti Sarah, ditinggal 10, dikelonin tuh Nabiullah Ismail. Disitulah Hijr Ismail. Dibagi duit enggak, sumur Zam-Zam belum ada. Apa yang ditinggalin oleh Nabiullah Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ditinggalinnya doa doang 10. Kira-kira woi orang laki,
Ada nggak bininya yang ditinggal 10 tahun ditinggalin doa doang terima? Ada apa enggak? Mau ditinggalin doa doang? Ya apalagi anak kali deres sama Cengkareng. Lu diam-diam ya, gue mau gilir dulu nih, gue tinggalin doa kayak doanya Nabiullah Ibrahim. Kontrakan kagak, duit kagak, ditinggal kagak. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minaz zamarat. Kata bininya, mampus babalu gitu. Doa doang. Mengeluh apaan, wali bukan, malaikat bukan. Lu tinggalin doa doang, lu pakai 10 tahun gua. Lu tinggalin doa doang, mari-mari ntar lu pulang gua udah pada mampus dua-duanya. Itu kata anak Cengkareng sama kali deres. Tuh Siti Hajar dirawatin tuh bocah, air belum ada, kehausan lah Nabiullah Ismail nyari air tuh. Ibu, yang namanya ibu bisa jadi bapak nggak? Jangankan 1, 10 anak bapaknya meninggal, ibu bisa jadi. Tapi bapak anak 3 bininya meninggal duluan, bisa nggak jadi ibu? Ada tapi jarang. Dan kagak aja, dia mau menang sendiri nih dia. Ya Allah, lari, udah kehausan nih, nangis, ditinggal aja di padang pasir di sekitar Ka'bah, nangis. Nabiullah Ismail kecil kehausan, asiknya Siti Hajar udah ndak ada, nggak minum. Lari ke sana Bukit Soba, lari ke sana Bukit Marwah, lari. Yang dilihat bukan air, hanya Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Yang kalau dari jauh kelihatannya kayak ada air. Dikejar, bukan. Bukit Soba, Soba artinya kesucian. Kata Imam Qurtubi, kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Soba kesucian. Betapa sucinya hatinya Siti Hajar merawat anak kekasih Allah, calon nabinya Allah, bapaknya nabi, ditinggal nggak marah, tapi anak dirawatin dengan benar. Ada Siti Hajar zaman modern kayak begini? Ya, ada dari mana? Jangan ada buat obat juga nggak ada. Marwah, kalau Soba artinya kesucian, ya. Kalau Marwah artinya keteguhan hati. Jangan dikira perempuan itu lembek tembelek. Perempuan teguh hatinya bisa menjadi seorang ayah, bisa mendidik anaknya jadi sukses gara-gara ibu. Gara-gara, jangan main-main nama ibu. Makanya Quran ada suratun Nisa, nggak ada suratur. Kaki di bawah telapak kaki, nggak ada di bawah telapak kaki. Ntar pulang lihat masing-masing. Ada nggak surga di telapakannya? Ada bebelekan. Allah, ya Allah. Lari lagi Bukit Soba Marwah, Bukit Soba Marwah, ya Allah. Dengan izin Allah, Nabiullah Ismail yang masih bayi, kakinya begini nih, maaf, tuh, buminya, bumi digitu-gituin tuh bang, kakinya. Anak kecil kan kalau nangis begitu tuh,
dua-duanya kakinya, muncul air, keluar air, dibendungin sama Siti Hajar, zam 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 zam, bahasa kitanya diem. Makanya kebo zaman dulu pada jagain kebo, pada ngangon kebo, kalau kebonya lari mulu, jalan mulu, jam, berarti bahasa tuh. Jadi cikal bakalnya sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu dulu bekas apa? Campalannya atau apa ya, Nabiullah Ismail begini tuh, napak tilasnya Nabiullah Ismail. Main-main gak bakalan tuh yang namanya air Zam-Zam kering. Kalau sumur Zam-Zam kering, kiamat. Dan diminum oleh jutaan manusia, nggak pernah air. Diteliti ternyata mineralnya air Zam-Zam sedunia dan dunia manapun mengakui kalau air Zam-Zam itu adalah air yang paling bagus, kadar oksigennya paling bersih, paling ringan, segala macam zat dan bahan kimia, nggak ada yang bisa menandingi air Zam-Zam. Le mineral yang ada manis-manisnya kalah le mineral tuh. Jadi masya Allah, satu-satu nggak ada di sekitar Ka'bah, di sekitar haram, di sekitar Masjid Nabawi, sekitar Ka'bah yang tidak ada napak tilasnya daripada Nabi dan Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.